Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang kami hormati, alhamdulillah kita qadarullah dipun pangaken malihkan Gusti Allah di majelis menika dalam rangka melanjutkan perjalanan hidup kita, yaitu untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ini adalah dalam rangka menempuh perjalanan dengan tujuan yang pasti, dengan jarak tempuh yang sama, hanya saja waktu tempuhnya yang berbeda-beda. Ya, ada yang cepat, ada yang lambat. Boleh jadi jarak tempuhnya itu panjenengan mendahului saya, atau boleh jadi saya belakangan panjenengan duluan. Itulah jarak tempuh yang semua itu masih misteri. Semua itu menjadi rahasia Allah. Masing-masing kita tidak ada yang tahu berapa jarak tempuh kita. Kita hanya dipesan oleh Allah, wala tamutunna illa wa antum muslim. Ojo sampai ya kulpang sedaya niki dalam ketika dipundhut itu kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah dalam kondisi muslim, artinya berserah diri kepada Allah, artinya dalam kondisi yang baik. Ketika dalam kondisi yang baik berarti disambut oleh malaikat dengan cara yang baik. Sebab malaikat itu ketika melaksanakan perintah Allah, malaikat Israel itu dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan amal manusia masing-masing. Ada yang dengan cara yang baik, ada dengan cara yang tidak baik. Masing-masing tergantung amalnya masing-masing. Dan tidak satu pun di antara kita ini yang punya jaminan sama. Nah, walaupun kita mungkin duduk di masjid yang sama, tapi tidak satu pun yang punya jaminan yang sama. Itu sama-sama masuk surga. Kenapa? Karena kita masing-masing masih dalam perjalanan. Ya. Dengan jarak tempuh yang berbeda-beda, dengan kondisi jalan yang berbeda-beda. Kata Nabi, ada yang tinggal sedikit perjalanannya itu akan masuk surga, ya nggak jadi. Akhirnya terpeleset, akhirnya masuk neraka. Yang kemudian disebut dengan istilah su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Ada juga yang jalannya itu sembrono hingga tinggal sedikit sejengkal lagi masuk ke dalam jurang. Tiba-tiba dia terselamatkan, akhirnya masuk surga. Jurang neraka maksudnya, akhirnya masuk surga. Walhasil dari kita masing-masing tidak boleh saling menilai satu dengan yang lain. Kalau kebetulan kita dalam kondisi yang baik, alhamdulillah. Jangan sampai kemudian ketika alhamdulillah itu ya ada diikuti dengan perasaan lebih baik dari yang lain. Ketika kemudian kita ada perasaan lebih baik dari yang lain, maka itu adalah satu kibrun, satu kesombongan.
Sedangkan kesombongan itu menghalangi kita untuk dimasukkan ke dalam surga. La yadkhulul jannah man kana misqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga, kata Nabi, orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong misqala dzarrah, meskipun sebesar biji dzarrah, sedikit. Tidak terasa, kita mungkin ada perasaan tadi ya, perasaan lebih baik ya. Alhamdulillah aku jelas luwih apik timbang tanggoku iku timbang nek gak tau temen ngaji. Aku luwih apik. Tak boleh kita seperti itu. Ya. Walaupun nyata-nyata seperti itu, kita tidak boleh seperti itu. Ya. Bab ketika Allah berkehendak membalikkan keadaan, tidak ada yang sulit bagi Allah. Maka ini harus menjadi bahan introspeksi kita masing-masing. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya kemarin dapat PA, Ustadz, ya, besok materinya Riyadhus Shalihin. Ya, kemudian nggih tenang kula nggih, nggih. Napa mboten sing bahas belum ada, ya sampun. Nah, ternyata tadi ada ralat ya, sik tetep Pak Bapak Lisbing bilangnya. Oke, berarti kurang koordinasi atau mungkin saya yang salah paham, mungkin karena kesibukan saya sehingga hanya sepintas menanggapi WA. Oke, mungkin ini adalah bagian daripada qadarullah ya. Dan kalau memang ini dilanjut dengan Riyadhus Shalihin, kula suwun ya. Kalau antut nawon ya, Bapak niki ibarat film niku kula cuman napa? Pemain ya. Jadi sutradara kan teng mriki ya, gantung sutradara yang katanya. Kalau sutradara mengendaki kalau tetap Riyadhus Shalihin, kula suwun yang akan datang itu betul. Ya, kitab Riyadhus Shalihin katanya. Niki kitabnya katanya. Nah, langsung betul ya. Napa perlune ya? Kersane sami-sami saged nyemak, nek kula kelintu saged ngimpetaken panjenengan. Ngoten nggih. Bapak kula kelintu jarak-jarak mawon jenengan melok dosa. Ya, dosa berjamaah kalian. Panjenengan sengaja membiarkan kula kelintu. Ngoten nggih. Baik, yang pertama babul ikhlas wa ihdharin niyah. Bab ikhlas dan menghadirkan niat. Ya, fi jami'il amal, dalam semua amal. Ya. Jadi pertama adalah bab ikhlas dalam menghadirkan niat. Niat niku napa? Kata Nabi, ya, innamal a'malu binniyat. Sedaya amal itu pasti dengan niat. Niat niku napa? Ini penting kita, napa? Kenapa? Menyengaja. Jadi niat itu ya, secara bahasa ya, di fil lugha an-niyat al-qasd. Niat itu adalah maksud atau tujuan. Itu niat. Jadi panjenengan melakukan apa? Tujuan apa? Itu niat. Setiap kita berbuat sesuatu pasti punya tujuan. Itulah niat. Aku tak melok ngaji rek nang bagus salam ketemu konco sing iso nulung aku cek ngene nasibku. Itu tujuan, itulah niat. Walaupun tidak diucapkan dalam mulut. Oke. Aku tak melok sedekah rek mbok menawa aku ya suatu saat ditolong wong. Itu niat. Maka kita harus hati-hati dengan niat. Itu secara bahasa itu niat adalah tujuan yang hendak kita tempuh, itulah niat. Jadi ada orang yang amalnya itu amalan ukhrawi. Napa amalan ukhrawi niku? Ya salat, ya ceramah ngeten niki ya. Ini kan amal ukhrawi ya. Niki.
Artinya Pak, amalan yang jurusannya ke akhirat. Ya. Dan pasti dapat pahala. Dengan catatan kalau niatnya benar. Ya. Tapi ada yang wujudnya amalan akhirat, tapi bernilai dunia. Artinya apa? Tidak sampai ke akhirat. Kalau niatnya keliru. Nah ini penting niatnya. Sakate kepanggih winjing-winjing teng akhirat tuh. Biyen kok ya Pak Ustadz iki lho gene ceramah. Aku sering ngrungokno pengajian. Kok saiki ben neraka sih? Bisa enggak seperti itu? Ya, bisa jadi. Kenapa? Ketoke ceramah tapi tujuannya dunya. Hati-hati para penceramah. Nata niat. Bab setan niku mboten peduli. Mbuh niki wong napa niku wong biasa atau pejabat, mbuh niki muta'alim atau mu'alim, mboten peduli. Setan niku kabeh diganggu, kabeh dihalang-halangi. Dengan kualitas menghalangi masing-masing tidak sama. Ya, otomatis ya, kelasnya kelas muta'alim atau mustami ya, atau peserta pengajian ya, itu ya setane sekelas itu. Tapi kalau kelas sing kiai ulama ya, otomatis setane nggih luwih ya, luwih pinter, luwih pengalaman. Jadi tidak peduli mereka, bahkan mereka bertekad akan senantiasa menghalangi kita dari masuk surga dari arah kanan, kiri, depan, belakang. Itu. Jadi itu Pak Ustadz tak mungkin juga setan. Oh, cari terus sinten. Oh itu Pak Kiai nggak mungkin juga setan, terus sinten. Malah kadang-kadang yang susah itu jadi ustadz atau jadi kiai, ya. Nek salah ya, sing ngurus gak wani, dilingno mosok ustadz dilingno, mosok kiai dilingno. Nah, ngoten ya. Padahal keliru. Kita ndak wani ngelingno. Bareng dilingno pun belum tentu terima. Enten cerita, ya. Satu ketika seorang kiai ya, atau ustadz ya diminta untuk menjadi imam sholat jenazah. Kebetulan jenazahnya perempuan. Ya, maka beliau akhirnya ya, berangkat imami ya, tepat di area kepala. Ya, keliru mboten? Keliru, ya keliru. Ente sing katakan, kabupaten Pak Kiai menika jenazah yang estri. Terima jawabnya, padha ae. Napa? Wis padha ae. Tapi geser. Geser teng pundi? Tengah. Apa kok? Oh iya matur suwun kok mboten ngoten. Wis padha tapi geser. Napa niku arine? Gengsi. Hati-hati kan. Iki. Kadang sekelas kiai, ustaz kegawa gengsi kok aku diilno muridku. Ya isin to. Lah ngoten ya. Itu hati-hati. Makanya kalau pun mati-mati ya, bincang-bincang lek ditelajengaken ya kali kitab niki nyuntulung kedaya betok beke kula kelintuk dengetaken. Ngoten nggih. Bab nanti kita kalau sudah sama-sama kula keliru ya. Terus jenengan nglampahi keliru enten resikonya. Dua-duanya masuk neraka, saling lempar tanggung jawab, saling menyalahkan. Betul Quran tapi nyen surat Al-Baqarah ayat 166. Al-Baqarah. Nggih.
Ya. Tapi yang bagaimana pelan-pelan? Arabnya wan, dibaca Arabnya wan. Betul, Arabnya yang bahasa lima ya, Arabnya wan. Ittabarro'a. Ya. Itabarra alladziina tubi'u minal ladziina taba'u wa ru'adzaba fataqatta'at bihimul asbab. Moga yang terjemahkan malih. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti kiai, ustaz, balik ajeng berlepas tangan pun sakit tanggung jawab mereka. Ngasakno tanggung jawab awake dhewe ya. Dalam kondisi disiksa ya apa tanggung jawab. Ajeng dari yang mengikuti. Jadi yang ikuti dan yang diikuti kedua-duanya masuk neraka karena apa? Salah jalan. Hati-hati kita ngikuti dalam pengajian ya. Jangan-jangan ustaz iki nyasar lho ngoten ya. Lanjut. Padha ndelok adzabe bakal diadab karo-karone. Lanjut. Dan ketika segala hubungan antara mereka terputus, masing-masing tanggung jawab ngrasakno dhewe. Nah, lek omongan sakniki karena mboten ngerti agama ya enak mlebu neraka. Iso gembul bintang film Korea, ya, bintang film Jepang. Masyaallah ya. Dilecehkan ya. Karena mboten ngerti. Ya. Gumbula mboten saged gumbul, masing-masing merasakan siksa sendiri. Dan tidak ada yang ringan siksanya itu. Sinten dalam hadis yang dapat siksa paling ringan? Sinten? Abu Thalib. Nah, jadi Abu Thalib niki luar biasa ya. Di sepanjang hidupnya Nabi itu selama 11 tahun ya di Mekah dalam perlindungan Abu Thalib. 11 tahun dalam perjuangan itu ya, dalam perlindungan Abu Thalib. Laku Abu Thalib dhewe mboten purun nderek. Ya. Sinten sing bakal musuhi pasang badan Abu Thalib. Tapi saya mboten saged nderek. Bahkan ketika hendak meninggal dunia, ya Kanjeng Nabi kepireng kalau Abu Thalib bakal meninggal dunia, ya. Kanjeng Nabi dugi, paman, ucapkan paman, la ilaha illallah. Aku yang akan membela kamu, paman. Terus sing sebelah ya, bab sing nggone mboten Kanjeng Nabi tok, enten Abu Jahal, ya. Enten Abu Lahab, abu-abuan. Ayo, masa aku kate ninggalno agama Abdul Muthalib. Sinten Abdul Muthalib? Ayahnya Abu Thalib. Berarti ayahnya nggih mboten dereng masuk Islam itu niku. Akhirnya rono ya, toleh tok. Akhir sampai kepundut dereng mencapakan. Ini ya. Dan itu menjadi tanda bahwa walaupun kerabat tidak ada jamin Nabi padahal ya. Tapi karena beliau ini punya jasa yang sangat besar membela Nabi Allah, maka diberi siksa yang paling ringan. Napa siksane? Dalam? Ya. Tadi dikasih terompah sikile katanya ya. Terompah dari api neraka. Kayak terompah tok nih lho. Terus Kanjeng Nabi uteke saking apa nih? Saking panasnya. Niku paling ringan. Lah yo napa lintune? Walaupun gombol mboten saged.
Ya. Kenapa? Karena masing-masing ya ngrasakno dhewe. Nah, ini. Nah, itu. Maka ini menjadi pelajaran buat kita. Maka kalau kita ngaji, ya, maka kita pastikan bahwa yang disampaikan itu adalah kebenaran. Dan kebenaran itu ialah minallah wa rasulih. Ya, itu dari Allah dan dari Kanjeng Nabi, Al-Qur'an dan Al-Hadis. Kalau yang lain ya harus kita pertanyakan, ya harus disesuaikan, ya. Kalau yang lain itu harus apa niku dirujukkan pada Al-Qur'an, ya. Pertentangan buatan kali Al-Qur'an. Hadis pun hadis kan tidak terjaga, Al-Qur'an sudah terjaga. Allah sendiri yang menjaganya. Tapi hadis tidak terjaga. Boleh jadi itu ya, bikinan orang-orang zalim, ya, musuh-musuh Islam yang menyelundupkan, sehingga ada hadis itu yang awalnya ini sahih tapi belakangnya dhaif, bahkan palsu. Jadi apa? Kena susupan. Ya. Jadi kan nanti mau hadis tentang bagaimana Nabi ketika sujud. Nah, Nabi perintahkan janganlah kamu sujud seperti unta menderum. Ini unta menderum nih. Unta dari berdiri menuju duduk. Nah, ini. Artinya apa? Janganlah kamu seperti unta menderum, itu artinya janganlah kamu mendahulukan tangan. Itu artinya. Berarti mendahulukan kaki. Tapi bait yang kedua, hendaklah kamu dahulukan tanganmu sebelum kakimu. Dalam satu matan ini sudah bertolak belakang, bikin orang bingung. Kalau nanti penasaran, kalau nanti ningali, kepingin roh ya apa caranya unta lungguh. Ternyata betul, unta kalau duduk itu mesti mendahulukan yang depan. Depannya ibarat tangan. Itu satu hadis yang dikuatkan dengan hadis yang lain. Nah, karena saya penasaran, ya, niku bisa dibaos wonten kitab Bulughul Maram. Ya. Nah, kalau kita ingin tahu secara jelas, kita buka syarahnya kitab Subulus Salam. Nah, di sana dijelaskan, ya. Bukhari, ya, meriwayatkan hadis tentang bait yang pertama. Tidak ada tambahan bait yang kedua. Sehingga di situ dikatakan bahwa boleh jadi bait yang kedua ini adalah susupan. Bikin orang bingung. Makanya kan ada yang mendahulukan tangannya, ada yang mendahulukan kakinya. Nah, seperti itu. Yang pasti sahih itu adalah yang mendahulukan kaki, bukan tangan. Ketika mau sujud. Tapi ketika bangkit mendahulukan tangan. Itu. Katakan ya. Jadi menurut keterangan ya, dari Subulus Salam tadi yang saya baca di kitab Salam ya tentang riwayat dari Bukhari tadi ya itu ya bait yang kedua yang hendaklah kamu dahulukan tangan kaki itu tidak ada. Itu bikinan bukan dari Nabi gitu loh ya. Namanya susupan. Loh kok enten gitu? Oh banyak ya. Ada sahabat yang pernah memenggal kepalanya, sahabat Ali pernah memenggal kepalanya orang yang ketika ditengarai ditanya mengaku kalau telah memasukkan sekian ribu hadis langsung dihukum pancung, dipenggal kepalanya. Dan itu siapa mereka? Orang Yahudi ya. Jadi mereka tidak rela dengan hadirnya Islam dibawa oleh Nabi Muhammad itu ya itu. Dan Yahudi kan sampai saat ini ya benci dengan Islam. Ya, kembali kepada materi ya. Jadi niat ya kita harus hati-hati ya pasang niat ya. Karena jangan sampai kita wujud nyata amalnya amal akhirat ya ternyata oleh Allah tidak nilai untuk akhirat tapi hanya sebatas dunia karena salah niat tadi ya.
Karena niat adalah tujuan. Tujuan kita berbuat untuk apa? Itulah niat. Ya. Lah, fungsinya niat lagi apa? Fungsinya niat. Ya. Yang pertama, ya, fungsinya niat ya, untuk membedakan mana ibadah, mana bukan ibadah. Ya. Jadi untuk ibadah, untuk yang selain ibadah. Contoh, ya. Ibadah puasa. Ya. Ibadah puasa, orang ketika berpuasa pasti mengalami yang namanya lapar. Gitu? Lapar. Yang kedua, orang diet. Orang diet berarti apa? Menahan lapar. Cek mboten klemon. Nah, awake ngoten ya. Podo luwe ini sama-sama laparnya. Tapi yang satu ibadah, yang satu bukan. Itu fungsinya untuk membedakan antara ibadah dan bukan ibadah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk menjadikan selain ibadah itu menjadi bernilai ibadah. Kados niku diet itu bukan ibadah. Ya. Tapi bisa bernilai ibadah kalau niatnya, kalau tujuannya, ya. Aku tak diet, aku juga kelemon, cek enteng aliku ngakloni salat, cek enteng aliku tangi bengi tahajud, cek sok jangkep, cek sok rutin. Nah. Tujuannya baik, maka bernilai ibadah. Walaupun bentuknya bukan ibadah, cuma diet. Makan, minum, ya. Awalnya perintah berarti ibadah, ya. Tetapi ketika bait berikutnya diikuti dengan larangan, maka jatuhnya bukan lagi ibadah tapi mubah. Hal yang mubah saja. Kulu wasrobu wala tusrifu. Makanlah dan minumnya tapi jangan berlebih-lebihan, berarti jatuhnya mubah. Ketika perintah diikuti larangan, maka jatuhnya mubah. Sehingga hal yang biasa, orang pasti butuh makan. Ya. Nah, tanpa niat pun tidak masalah. Tetapi ketika walaupun wujudnya bukan ibadah, tapi kok diniati, ya, tak mangan deh, cek kuat oleh kamu lakoni ibadah. Cek sehat awakku, cek kuat nabani ibadah. Dewe ngaji, cek berkat ngaji. Nah, cek sehat awakku, cek kuat salat bengi dan sebagainya. Jadi tujuannya baik, maka itu bernilai ibadah. Walaupun bentuknya bukan ibadah. Itu fungsinya niat. Kemudian yang ketiga, untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Contoh panjenengan, misalkan dinten Jumat biasanya jam 11.30 dimulai. Khotib naik mimbar jam 11.30. Panjenengan jam 10:30 sudah masuk masjid. Salat apa? Salat apa biasanya? Salat berapa? Panjenengan 10:30 pun duki teng masjid. Masuk masjid salat 2 rakaat. Salat apa niku namanya? Tahiyatul masjid. Nah kemudian jangan salat malih. Salat apa namanya? Salam? Berapa? Apa? Sunnah mutlak. Oh, sunnah mutlak. Sunnah mutlak. Ya. Kalau tadi monggo dirubah ya. Jadi kalau hari Jumat niku ya, salat dalam rangka untuk menunggu khotib, namanya sholat intidhar. Kenapa? Intidhar. Nah itu ada dalilnya, sholat intidhar namanya. Ya, bukan sholat mutlak. Nah, sholat mutlak bisa selain hari Jumat, bisa setelah sholat Jumat bisa. Ya, jenengan
wis nang masjid ae rek. Nang omah kok paling ya gak apa-apa. Nah, kemudian di masjid sambil laya wis laya kana oleh kana pahalae tak salat ae. Salat mutlak. Saged sewaktu waktu. Tapi kalau menuju Jumatan, menuju sholat Jumat namanya sholat intidhar. Ya, sholat menunggu khatib naik mimbar. Berapa rakaat? 2 rakaat. Berapa kali? Sak kuwate. Sak kuwate. Tidak ada batas. Tapi 2 rakaat salah. Ini sholat intidhar namanya. Moga-moga tanggal datang ustaz sing bagian fikih. Nah, namanya sholat intidhar. Setelah azan, jenengan teng masjid-masjid ya, rekreasi teng mboten niku. Setelah azan, ya, sedaya padha salat. Setelah azan, saderenge khatib naik mimbar dengan catatan yang azan 2 kali. Ya toh? Setelah azan sedaya padha ngadeg salat. Salat napa niku? Sinten sing nate? Angkat tangan. Sinten sing nate? Mboten enten ya? Alhamdulillah. Nah, itu salat napa niku kira-kira? Ya. Soalnya apa? Qobliyah sampun, apa? Qobliyah apa? Tahiyatul masjid sampun. Setelah azan. Kalau niatnya itu qobliyah Jumat, mboten enten tuntunane. Nah, maka harus tahu itu, dipertanyakan itu. Itu salat apa niku? Ya, lah kula gawe enteng mawon. Karena saya belum tahu dalilnya, kula meneng mboten melak salat. Dalil apa kula? Dalile Al-Isra 36. Niku dalil kula niku. Nek kula dereng semerap nggih kula meneng mawon. Nah, kula asline dereng semerap, dalile napa niku, nggih. Niku salat napa, dalile napa kula dereng semerap. Nek kula meneng mawon. Nggih, Dios. Nggih. Nah niki abote kan dimintai pertanggung jawaban. Kon lakon niku dasarmu apa? Ya. Kula nggih melok-melok tiyang kathah ngoten niku. Nah, ya napa lek ngoten niku? Nah, dalil tiyang kathah. Padahal sing namine dalil niku mboten tiyang kathah. Al-Qur'an utawi hadis itu dalil kita. Bukan tiyang kathah. Tiyang kathah niku ya kebanyakan justru malah bukan atas dasar kebenaran, hanya menduga. Tapi jangan bawa surat Al-An'am 116. Surat ke-6 ayat 116. Ya. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Hati-hati. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka, dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Ya. Jadi tidak berdasarkan ilmu, hanya berdasarkan prasangka. Nek terus Ustaz kula riyen ngaji, ya, kitab yang digunakan adalah kitab Fathul apa? Fathul Jariko kitab Fathul Jari. Jadi bukan kitab Al-Qur'an atau hadis. Nah, ini. Sementara kullu ulaika kana anhu mas'ula, akan kita dimintai pertanggung jawaban. Makanya pesan Allah wala taku melok-melok. Lek kan durung ilmune. Maka kalau dari ngerti, kalau mboten derek, kalau bentuk meneng mawon, padha ngatek kalau nggih longgo mawon, kayak yang bodoh ini ngoten niku.
Kenapa? Saya belum tahu dalilnya, itu masalahnya. Ngoten nggih. Dosa mboten? Mboten. Justru yang nglampahi niku akan dituntut dalil, kan dituntut tanggung jawab. Ya. Seperti ini bab niat salat. Ya. Kalau kita berbicara fikih, ya, masing-masing mazhab itu memang bermacam-macam. Ya. Kalau menurut mazhab Syafi'i, ya, melafadzkan niat itu hukumnya sunnah. Ya. Pripun lafadzkan niat niku? Contoh nggih. Usolli fardhul isya'i arba'a raka'ati mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Ini jenenge apa? Mengucapkan, melafadzkan niat. Ya, melafadzkan niat. Melafadzkan berarti di lisan, bukan di hati. Nah, yang melafadzkan seperti ini kata madhab, bukan Imam Syafi'i ya, madhab Syafi'i. Kita harus paham apa itu Imam Syafi'i, apa itu madhab Syafi'i. Ya, kalau madhab itu pengikut Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i orangnya sendiri. Nah, apakah Imam Syafi'i seperti itu? Wallahu a'lam. Kemudian madhab Hanafi, Hambali, ya, itu menghukumi makruh. Jadi ketika maos itu hukumnya makruh. Makruh itu apa? Apa makruh ini? Bukan baik ditinggalkan. Makruh dari kata kariha. Artinya apa? Pripun Mas Ustaz? Artinya kariha. Dalam dibenci. Tidak disukai. Makruh artinya sesuatu yang tidak disukai. Ya, itu ya. Berarti kalau hukum fikihnya ya kalau dilaksanakan tidak berdosa, kalau ditinggalkan dapat pahala. Itu hukum fikihnya seperti itu, ya. Itu makruh, ya. Kalau Imam Maliki, ya, madhab Maliki, ya. Ini beda lagi, ya. Jadi antara boleh dan tidak boleh. Maka kita semua ya untuk menghadirkan niat ini dengan pernyataan ucapan ya. Bagi kita ya al-haqqu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang hak itu jelas, yang haram juga jelas. Wa bainahuma mustabihat. Di antara keduanya itu remang-remang, tidak jelas. Artinya apa? Ketika kita menghadirkan niat dengan ucapan, dengan lafal, gampang saja. Karena tidak ada sesuatu yang sangat penting yang tidak dicontohkan oleh Kanjeng Nabi, apalagi urusan sholat. Ya, maka kita gampang ya, untuk ngecek dari Kanjeng Nabi. Apakah Kanjeng Nabi pernah mengucapkan itu? Itu saja. Monggo dipadosi kitab panjenengan bukai. Enten mboten Kanjeng Nabi nate mengucapkan seperti itu. Tentu mawon. Kalau kita membahas tentang pendapat-pendapat itu macam-macam. Ya. Kita bingung, ini tak eloki, ini tak pilih, bingung sendiri. Ya. Makanya Muhammadiyah tidak mengikuti salah satu madhab. Muhammadiyah tegas tidak mengikuti salah satu madhab, tetapi mengambil mana yang terbaik di antara yang ada. Sebenarnya ada tarjih, itu mengambil yang terkuat dari dalil-dalil yang kuat, itu tarjih namanya. Itulah ya, situ Muhammadiyah tidak bermadhab, tidak mengikuti salah satu madhab. Bukan madhab sendiri, bukan. Ya, ya. Jadi dalil kita tadi itu ya. Jadi Islam itu jelas dan Allah sudah menyatakan sempurna. Nabi pun juga sudah menyatakan sempurna. Ya.
Apalagi urusan sholat pasti ya sudah dinyatakan oleh Kanjeng Nabi. Bahkan Nabi mengatakan apa? Shollu riban kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku sholat. Wah, caranya ya abot rek ngawak gak menangi zamane Kanjeng Nabi. Ya apa dhewe iso ndelok Kanjeng Nabi. Nah, kita melihatnya itu bukan dari wujud beliau, tapi dengan taraktu fikum amrayn, ku tinggal mereka dua perkara. Tinggalan Kanjeng Nabi. Napa niku? Ya. Al-hadis itu perbuatan Nabi, al-hadis itu perbuatan Nabi. Di situ kita bisa melihat Nabi sholat seperti apa. Nah, adakah ucapan-ucapan seperti itu? Itu penguatan mawon. Jadi supaya apa? Enggak bingung dengan banyaknya pendapat di kawal. Ya. Di sementara niki sing kula sampaikan kan memang waktu kita itu dibatasi oleh waktu ya, oleh Allah ya. Sama dengan kita ini perjalanan hidup ini juga dibatasi waktu ya, yang kita tidak tahu sampai kapan batas waktu masing-masing dari kita. Semoga Allah senantiasa menjaga kita agar tetap baik hingga akhir hayat kita dengan husnul khotimah ya. Amin ya rabbal alamin. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan doa kafatul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.